Siapadi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Misbahul Huda MPI. Sekilas profil Bapak Misbahul Huda, beliau kelahiran 27 Januari 1963, menyelesaikan pendidikan S1 di FTUGM Yogyakarta dan menyelesaikan Master of Business Administration di Chicago, United States of America. Bapak Misbahul Huda juga seorang trainer manajemen perusahaan dan upgrading sumber daya manusia, MPP, PSM, dan founder IIS Magetan. Beberapa buku yang beliau tulis yang bisa saya sebutkan cuma 2, tapi saya yakin banyak sekali yang sudah diterbitkan atau yang masih di dalam komputernya atau yang masih belum tercurahkan dalam tulisan. 2 yang diantaranya adalah Mission Impossible, diterbitkan tahun 2019, dan Bukan Sekedar Ayah Biasa, diterbitkan tahun 2015. Insya Allah kita sudah tidak sabar lagi ya, karena yang kita tunggu-tunggu ini bintang utamanya ini. Maka marilah kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya beberapa jam ke depan ini. Marilah kita sambut Bapak Misbahul Huda dengan takbir yang keras ya Ibu Bapak. Allahu Akbar. Kun sewu, Pak Sip, Pak Budi, Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri, sebab kalau berdiri itu tampak lebih langsing, tampaknya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Sucipto, Pak Budi, dan bapak-bapak pengurus yayasan yang kami hormati, serta ibu-ibu yang luar biasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk kajian sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, dzurriyyah kita, fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sesederhana apapun, kalau sebuah majelis dibacakan ayat-ayat Allah, maka malaikat hadir mengamini doa-doa kita. Betul? Senyambang diamini para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, soleh dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Kok paling banter? Ini sepertinya bisa ditebak. Tapi sepertinya kita senasib Ibu. Tapi gak apa-apa, pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Pepatah kondi. Pepatah baru ketika krisis yang membuat hati bergetar ibu-ibu, bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo. Ini pengalaman. Baik, Ibu, saya Misbahul Huda, aslinya Tangerang sebetulnya. Seperjuangan dengan Pak Sucipto di TSR, pendidikan betul seperti diceritakan tadi, tetapi yang kurang dikenalkan tadi anak dan putu. Alhamdulillah anak, karena itu saya tidak akan berceramah di sini, tetapi hanya sharing berbagi, ya, bagaimana cara atau pengalaman membesarkan, ya, 6 orang anak dan hampir 11 cucu. Ya, mesti bisik-bisik ngerasani saya. Hari gini anaknya 6 gak repot tak, luruh berantem terus. Teorinya sepertinya begitu Ibu, tapi prakteknya tidak sama. Prakteknya anak 6 itu lebih pendek ketimbang 2, karena kakaknya bisa bantu ngomong adiknya. Betul? Kalau nggak percaya silahkan dicoba dulu. Ibu ampun. Buktinya, apakah
wajah saya wajah yang stres karena yang anak? Enggak dong. Alhamdulillah Bu, anak 6 itu jadi orang semua. Gak ada yang jadi orang-orangan, gak ada yang jadi beban. Ya? Mau tahu? Yang pertama kayak ini, Mutik S1 arsitek lulus terbaik, S2-nya lulus cum laude dari arsitek ITS. Menguasai 4 bahasa asing, Inggris, Perancis, Jepang, S2-nya di Jepang, dan bahasa Arab. Karena sanawiyah aliyah, mondok di Assalam Sulu, aliyahnya di Insan Cendikia Serpong yang Pak Habibie itu. Jadi ITB Elektro, ITB Arsitek tanpa tes, ITS, ya masih tes. Yang kedua teknik mesin ITB, mewakili Indonesia lomba hemat bahan bakar tingkat Asia Shell Marathon. Nomor 3, langganan pemenang Olimpiade. SMP sudah LKI LIPI juara 1 nasional dari semesta Semarang. Kemudian SMA Olimpiade Sains Nasional Program Komputer dapat medali perak. Lalu dapat beasiswa di Turki di Ankara. Ketika di Turki saya pesen, nak, mumpung di Turki, kok sekalian cari istri di Turki. Di sana kan cantik-cantik. Sekalian memperbaiki keturunan. Alhamdulillah gagal. Dapat istri anak Betawi yang pernah kuliah di Turki. Ya wis ora apa-apa, pokoknya mambu-mambu. 4 farmasi UNER, 5 Telkom University, 6 teknik biomedik FST UNER. Dan bukan hanya akademik baik, alhamdulillah anak-anak saya sederhana dalam kehidupannya. Ini yang penting. Hari ini kalau anaknya sederhana, ngenteknya pokoknya kita ini duit juga artinya duit, iya betul. Dan nanti saya ceritakan bukan pamer ya Bu ya, memastikan kepada panjenengan oh iso hidup sederhana zaman sekarang. Kan begitu itu atau ngeyel ya. Jawabannya bisa, asal ayah bunda konsisten menerapkan hidup sederhana. Contoh, anak saya ke-6-nya itu sekolah di Al-Hikmah, Al-Hikmah Surabaya. Itu cukup mahal ibu, SP, uang gedungnya hampir 50 juta, SPP-nya 2,4 juta. Nek anak inom karep ngitung, ya, belum dapat makan. Semua diantar pakai mobil mewah, Alfa, Fortuner, gak orang sing elek-elek. Anak saya 6 orang, mulai 2 SD sampai 1 SMA, wajib naik sepeda Honda. 2 meter, 2 kilo sampai 3 kilo saudara. Bukan kilometernya, tetapi dia tetap bertahan sederhana di tengah orang-orang kaya, tetap percaya diri. Itu sesuatu banget, betul? Nah, nanti caranya bagaimana? Boleh ditanyakan. Kalau nggak ditanyakan, saya tidak akan menjelaskan. Kalau dia bertanya, bersedia berbahasa. Oke, hasilnya dulu. Yang pulang dari Turki, menikah. Nanti dari guru sekolah Turki, guru spesial Olimpiade di Jogja, sekolah Turki ke Sekarang. Oke, kontraknya di atas kilometer 13 di desa. Nah, istrimu hamil tua, ya, tinggalmu di desa. Kalau nanti sewaktu-waktu terasa mau melahirkan, kan repot cari taksi, betul? Di desa nggak ada taksi, kamu nggak butuh mobil, Pak. Di rumah lu ada mobil nganggur. Tak kirim 1, Pak. Apa jawabnya? Enggak lah, belum perlu. Oh, anak berhasil mobil nggak pakai gak gelap. Rata-rata kan minta, betul? Ini nggak tahu. Dia bisa membedakan mana perlu, mana ingin. Saya kaget ibu-ibu ketika kemudian istrinya melahirkan, mertuanya di Jakarta, ibunya pulang, anaknya masuk rumah sakit, unik gitu loh, di open, oh, 4 hari. Saya jenguk, tanya, dia kamu punya uang untuk apa, Pak? Ya untuk nebus anakmu itu. Punya berapa? 50 juta lebih loh. Kok akeh? Rencana untuk daftar haji berdua, Pak. Mak jembet tapi nah, kamu hidupkan ketimbang akad. Ngatasi manten anyar. Program pertama bukan kredit mobil, bukan kredit motor,
jujur tetapi daftar haji. Meskipun antriannya 16 tahun, tetapi Lauh Mahfuz mencatatnya tidak pakai antri. Betul? Ini saya kira sesuatu. Masih berlanjut. 2 bulan yang lalu saya tawar. Kakak adiknya sudah punya mobil semua, meskipun mobilnya merokok. Dia belum punya. Tak tawarin adik, di Depok ada mobil-mobil murah, kira-kira 60 jutaan. Mau tak bantu? Apa jawabnya? Bah, nah orang mobil itu pajaknya 3 juta per bulan, harus menyisihkan nggak kurang 300.000. Sementara aku naik Grab ke rumah mertua macam-macam paling 200.000 cukup. Itu punya tontonan, karena nompo ya belum. Sebulan tak tambah lagi le, orang mobil murah kayak Harimau cili-cili itu pajaknya 1,2 juta. Jadi sahuran cuma 100.000, murah ya, murah. Mau deh? Belum. Kira-kira, nek dengan direktur utama dua anak itu enak apa mboten? Enak apa enak? Hidup utang ngomong, mana kayak itu enggak belum kabar. Ibu, maksud saya bukan pamer, ternyata bisa. Asal orang tuanya konsisten. Ibu ini saya sebut ayah bunda harus menjadi raja dan ratu TK. Bisa? Tadi saya sebutkan, mak saya tidak mengkhawatirkan, ibu-ibu sangat sayang memanjakan anak-anaknya. Setuju? Yang saya khawatir justru ketika masuk mengambil balik umur 8 tahun, mestinya kata Khalifah Ali tidak boleh dimanjakan, tetapi harus seperti tawanan, dengan tidak tega menjadikan anak itu tawanan yang tega. Ayo, kan tega, termasuk untuk tidak tega anak. Harus raja dan ratu kita. Sedikit misalnya prosesnya memang tidak mudah itu. Ada anak saya wedok yang ini, Fatin itu anak kesayangan saya. Oke. Yang lain nurut, nak masuk di permarket ini tiap awal bulan tanggal 0, kamu boleh ngambil apa saja, pokoknya kebutuhan hidup. Kalau keinginan harus izin ibu atau apa, betul? Semua pergi sabun, kabel, pasang gigi, pokok, studi, macam-macam kebutuhannya silakan, ya kan? Yang tidak nurut sikap karena ngefannya super junior, suju, jangan boleh sembarang boleh ambil semua, sampai di depan kasir sama istri dikembalikan, gak mau bayar, geger ngarep kasir dilatih. Nangis ngarep kasir dilatih. Itu politika. Saya gak tega karena ini anak kesayangan saya. Tapi gak boleh. Kok ojo ngono kok. Dilapor ngapa lho koyo Pak Wong gak bebobot ae. Paham gak boleh begitu. Kalau begitu anak kita tidak terbentuk karakternya, tapi malah menjadi pribadi yang terbelah. Kesimpulannya, ayah itu baik, ibu galak. Ayah dermawan, ibu pelit. Kan dia. Padahal sementara yang betul adalah ibu. Karena saya nggak tega, saya tidak boleh membosi, tapi saya pura-pura pergi. Saya tak main toilet, saya bilang main toilet. Untuk suwi, incon. Kira-kira terus mari begini. Kira-kira mari ke tapis, kemarin cari yang kita dulu ya. Menang dewi ya. Kira-kira begitu. Ya, harus koridornya sepakat. Ini belum materi tadi baru mulai. Oke, ini tadi saya mantan direktur utama beberapa grup Jawa Pos, tapi sudah pensiun semua. Jabatan terakhir saya adalah ketua RT. RT saya gak keren Pak Cik. Ada Pak Iqbal, Kapolda Riau, satu lagi Kapolda Kalsel, kemudian ada Makassar Jenderal Bintang 3. Anda bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya saja Jenderal Bintang 3, kira-kira ketua RT-nya bintang berapa?
bintang 7 alias mumet. Ini buku-buku saya. Buku yang bestseller terakhir adalah Bukan Sekedar Ayah Biasa. Yang ini kita bertiga. Artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar. Memanggil peran ayah terutama mengantarkan anak kita memasuki usia balik, itu harus hadir sosok ayah. Gak bisa pasrah kompoan kepada ibu. Akan saya jelaskan Qurannya kenapa, psikologinya kenapa, penelitiannya bagaimana. Oke? Nah, memanggil anak mengantar usia balik. Oke, ibu. Seperti kita ketahui, tantangan dunia pendidikan anak itu lari kencang, kompleks sekali. Para akademisi menyebut namanya VUCA, volatile, uncertainty, ya, complexity, dan ambigu. Pernah dengar? Kalau belum pernah, naik bosok magetan, rumpet pol, gitu ya. Sebenarnya rumputnya sampai Prof. Dr. Muhammad Nuh menggambarkan tantangan kehidupan ini lari kencang seperti deret ukur, akselerasinya, sementara kemampuan kita beradaptasi dengan tantangan itu jalannya lamban seperti deret hitung. Masih ingat? Matematika SMP, ukur sama hitung. Kok diem? Kira-kira dia bisa saja. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 23. Nggak bisa dibagi kecuali dengan bilangan itu sendiri. Masih ingat? Hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya kalau kurvanya tantangannya naik kencang, kompetensi menghadapi tantangan itu naiknya pelan. Banyak orang gagap, tidak siap menghadapi tantangan akhir zaman. Banyak yang lulus di kampus akademik umum, tetapi tidak lulus menghadapi ujian di kampus kehidupan. Contoh yang paling viral adalah Ferdi Sambo. Betul? Akademik lulus, Lemhanas lulusan terbaik. Betul? Ya? Kemudian tapi tidak lulus di Jenderal Bintang 2, nggak lulus di ujian kehidupan, termasuk tidak lulus membuat drama Korea. Jebol semua. Masuk Bu Putri diperkosa cengengesan. Diperkosa ini. Oke, nggak siap. Oleh karena itu, bekal untuk menghadapi situasi ini tak cukup dengan intelektual, finansial atau material, tetapi harus dengan bekal spiritual. Istilah Pak Budi itu apa? Dengan bekal takwa, ya, iman atau akidah atau sama, bekal spiritual. Oke, apa itu spiritual? Hampir sama dengan akidah. Kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika di masjid dan di musola, tidak hanya ketika umrah atau puasa. Pas umrah puasa gitu. Tetapi Allah hadir ketika bekerja, belajar, bermain, berkeluarga di jalan raya Allah. Bahasa Qur'annya tidak salah ibadi wa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku dekat. Itu spiritual. Orang yang merasa dekat dengan Allah tidak hanya terbimbing akhlaknya, tetapi dia percaya diri menghadapi masalah apapun, kapanpun dan dimanapun. Orang itu tegas. Ya, gak baperan, gak bingungan, gak mukungan, ya, gak ngambekan, atau gak uring-uringan, karena punya oleh itu saya sebutkan bahwa ibu boleh saja
emosional, tetapi kalau tidak kuat matang spiritual, anak kita belum tentu lolos melewati krisis kehidupan ini. Setuju? Contoh, Bu, yang ketangkap KPK itu orangnya pinter atau pinter sekali? Kaya apa kaya pol? Kenapa kok masih korupsi? Kurang apa? Kurang apa? Kurang ajar. Ya kurang matang spiritual. Ibu contoh 8 tahun yang lalu ada mantan guru besar teladan di ITB. Kurang pinter rokok. Guru besar teladan ITB 2 kali berturut-turut kena kasus mafia migas. Ayahnya kurang pinter rokok. Sementara anak-anak kita masuk ITB susahnya minta ampun, betul? Ada yang bisa masuk tapi tidak bisa keluar-keluar. Ini guru besar yang masih kurang matang spiritual. Oke? Oleh karena itu, sukses itu bukan intelektual, tetapi sukses itu spiritual. Sepakat? Akidah penting. Jika pinternya kayak apapun, akidah spiritualnya gak mantap, gitu, rusak sembarangan. Betul? Hadisnya enggak. Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas menurut Nabi, bukan menurut definisi orang sekarang, adalah dana nafsahu iso sing reksa. Dino reksa. Reksa iki nopo? Merawat, mengontrol dirinya, nafsu dan amal perbuatannya untuk orientasi hidup setelah mati, bukan untuk hanya di sini saat ini materi. Oke? Contoh, setuju kalau contoh sukses paling keren itu Nabi? Harus setuju. Nggak dipecat kalau misalnya. Rasulullah gak sekolah, gak kuliah. Tetapi Michael Hart mencatat sosok tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah ternyata siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Diutak-atik nomor 3 nomor gak bisa, tetap nomor 1. Paling berpengaruh padahal gak sekolah. Apa yang membuat sosok leadershipnya keren luar biasa? Perhatikan perkembangan kematangan spiritual Nabi Muhammad. Usia kecil 6 tahun sudah gembala kambing, mandiri. Ingat, mandiri finansial, sosial juga. Umur 12 tahun lulus SD, betul? Sudah ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Syam itu bukan pasar sayur Magetan. Syam itu 1000 km dari Mekah, naik onta. Mandiri sosial, mandiri finansial. Oke? Usia 17 tahun sudah menjadi fund manager regional trading company. Mempunyai kafilah Al-Amin yang dipercaya membawa dagangannya orang Arab, termasuk Bunda Khadijah sampai Irak, Iran, dan Syria. Usia 25 tahun sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Buktinya ketika meminang Bunda Khadijah, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah, kira-kira lebih 1 miliar rupiah. Pengumuman Bapak Ibu siapa yang waktu menikah, mas kawinnya belum genap 1 miliar tolong. Dia ngapunten ya, kalau mau sunnah Nabi tolong digenapi. Kelihatan Pak Ibu-ibu senyumnya cerah, bapak-bapak yang Orang-orang sekarang artis ganteng, gagah, kaya, betul? Kalau menikah mas kawinnya berapa? Seperangkat alat sholat, terus sombong tunai aja lah. Perawan tuh seketewu oleh perawan enggak tunai gitu terbaik. Kenapa harus 50.000? Mukenanya 150, Qur'annya 50, sajadahnya 50. Perawan tuh 50 oleh gitu loh. Masih banyak laki-laki yang ringan tangan ngampungan istrinya. Ada seperti itu. Orangnya datang.
Sungguh teganya hati kamu. Baik, saya teruskan. Itu Rasulullah. Mungkin ibu-ibu atau menanya, Ustaz, itu kan zaman Nabi. Masa cocok diterapkan zaman sekarang? Wayai sekolah, Nabi gak sekolah. Wayai kuliah, Nabi gak kuliah. Umi. Masih relevan. Sekali lagi, kalau bicara akidah spiritual tetap relevan. Perhatikan penelitian terbaru dari tokoh namanya Thomas J. Stanley baru 3 tahun yang lalu, 2019, meneliti 800 orang sukses tingkat dunia untuk menyusun 100 faktor yang paling berpengaruh terhadap sukses seseorang. Oke. Perhatikan nomor 1 sampai 10 ternyata self leadership berbasis spiritual. Matang spiritual. Apa itu? Jujur, disiplin, ya gaul itu gak urikan, gak nakalan, gak arogan, gak nampungan, ya keluarga baik-baik. 67 passion, 56 passion, 789 itu kepemimpinan yang baik, 10 komunikasi. Perhatikan ibu, kenapa saya tegaskan ini? Ibu jangan salah pilih, salah sangka, ya. Ngomong-ngomong. Banyak orang tua yang mementingkan intelektual ketimbang spiritual. Padahal, perhatikan, ranking itu urutan 30. Betul? Sekolah favorit 23. IQ 21. Naifnya para mak-mak kalau terima raport itu yang ditanyakan kepada wali kelas adalah anak saya ranking berapa, kelas 6, kelas 9 dananya berapa, untuk bisa melanjutkan di sekolah favorit, kuliah di perguruan tinggi ternama, bekerja di perusahaan terkenal. Ketika anaknya sudah menikah, punya rumah, ditanya sama anggota baru, gimana anak-anakmu? Alhamdulillah, wis bebas, merdeka, anakku sementas kabeh, dadi wong kabeh. Gak ono sing dadi wong-wongan, gak ono sing dadi golek-golekan gitu ya. Seolah-olah selesai tugas orang tua, anaknya sekolah, kuliah, kerja. Kalau semua orang tua seperti itu, lalu dikemanakan doa berikutnya? Waj'alna lil muttaqina. Sebab anak pintar sekolah, kuliah, nikah tadi dalam Al-Quran hanya dengan satu kata, yaitu qurrata a'yun. Kalau cukup dengan qurrata a'yun, kembali dikemanakan doa berikutnya? Waj'alna lil muttaqina. Gara-gara orang tua tak mikir lagi imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, maka Indonesia terjadi krisis kepemimpinan. Betul? Penjara penuh dengan para pejabat, ya, karena korupsi. Betul? Ketika kemudian Cak Nun mengatakan sulit untuk merubah Indonesia, gimana? Ulamanya cengengesan, ya, nggak bisa jadi panutan. Pejabat-pejabatnya arogan, pengusaha oligarki ugal-ugalan. Cengengesan ketika ditangkap ditanya para wartawan, Pak, kok tidak amanah? Dengan cengengesan dia menjawab, iya, ternyata memang sulit pegang amanah, lebih mudah pegang aminah ketimbang amanah. Capek. Ibu, saya paparkan ini sejak zaman Nabi sampai zaman ini, bekal anak sukses itu matang spiritual. Setuju? Sehingga kalau anak panjenengan tidak ranking, tidak sekolah favorit, IQ-nya tidak tinggi, dunia belum kiamat. Maka yang penting anak-anak harus spiritualnya matang. Saya nggak tahu mulai kapan orang tua berburu ranking, berburu sekolah
favorit. Ibu merasa nggak tahu mulai kapan. Nggak tahu mulai kapan. Ada yang nama Pak Dahlan Ustaz? Tahu ya? Pak Dahlan itu sekolahnya Sanawiyah Aliyah Takran. Bapak saya dulunya Pak Dahlan. Nilai rapotnya gak bagus-bagus amat, katanya banyak merah-merahnya. Timur orang merah gitu ya, betul ya, merah-merah. Pertanyaannya, siapa yang berani mengatakan Pak Dahlan itu bodoh? Ada? Ada? Lulusan aliyah IAIN, SAD, Sarjana Alam Goib. Bisa jadi direktur utama BKT, Menteri BUMN, betul? Aliyah, pondok salam. Artinya sukses itu bukan intelektual, tetapi akibat spiritual. Baik, sepakat? Lanjut yang kedua. Sekarang siapa yang bertanggung jawab untuk mematangkan spiritual? Oke? Kedua, sekarang siapa? Oke? Ibu, yang paling bertanggung jawab atas suksesnya anak adalah langsung saja ayah. Ada yang menjawab? Siapa? Kedua orang tua? Siapa yang setuju kedua orang tua? Siapa yang setuju ayah? Kedua orang tua, macam ayah, macam ayah tak, macam. Oke. Kenapa saya tidak setuju tanggung jawab kedua orang tua? Tanggung jawab itu harus berada di satu orang. Militer, polisi, satu orang. Kalau dua orang, gak urung salah-salahan. Ketika anaknya pintar, terima penghargaan, terima piala, yang suruh maju menerima siapa? Ayah. Ketika anaknya bermasalah, berantem, diancam tidak naik kelas karena nakal, siapa yang suruh ke sekolah? Ibu. Betul. Urus sampai belum ya. Bayar urusan. Ini gak adil. Ibu masih ingat peristiwa baru tragedi di Stadion Kanjuruhan. Siapa yang dipecat? Kapolda. Berikutnya Kapolres. Apa artinya? Penanggung jawab itu sama. Boleh berbagi dengan anak buah. Nek ono apa-apa nih, Kapolda, Kapolres pecat. Ini yang bertanggung jawab. Sama keluarga ya gak bisa. Tahu jawab berdua. Orang sama-sama. Karena itu ayah. Nah, ini bukan ngarang, bukan logika. Ibu Sarah meneliti pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Ingat, Al-Quran kan 2/3 terdiri dari kisah, betul? Ternyata ibu, ada 17 dialog antara ayah dengan anaknya. Yang menarik, 14 itu orang tua dengan anaknya. Yang menarik, 14 itu ayah dengan anak, hanya ada 2 ibu dengan anak. Kesimpulannya, ayah harus lebih banyak bicara kepada anak ketimbang ibu. Oke, contoh, Kabil dan Habil rebutan istri. Siapa yang berteriak mendamaikan? Adam, bukan ibu Hawa. Kan diajak masuk kapal nggak mau, mokong. Siapa yang berteriak memanggil? Bapak Nuh, bukan Nuh. Ada anak-anak LGBT, siapa yang berteriak memanggil? Bapak Lut, bukan Lut. Ayah Ibrahim pada Ismail, ayah Yakub, Yakub ya, kepada anak-anaknya. Maka hubungan ibadahnya satu nama itu Ayub. Luqmanul Hakim yang dibaca tadi kepada anaknya. Jadi ayah harus lebih dominan bicara ketimbang ibu. Mungkin dengan protes, loh Ustaz, sekarang yang paling cerewet yang ibu. Apa kami ini kurang cerewetnya? Oh enggak, bu sudah kebablasan. Jangan diterus-terusin. Sebab kalau emak-emak sudah ngomel, itu yang diomeli tidak hanya anaknya,
bojo sak ponakan-ponakan sandang. Cilakanya kalau Pak Ngomel itu gak direken sama anak, betul? Panjenengan sadar? Gak direken. Menurut itu terus-terus ini. Ya? Ngomelnya ibu, percaya nggak? Kalau anak apa jenengan? Seperti lagu merdu. Jadi kalau dia ini beras ngomel deh lucu ibu ya. Percaya nggak? Anak saya ragil tuh, ibu sebawa bengok moro si ragil itu, tapi bener. Ibu ngambil entek itu kalau malah menari gitu ya. Contoh ibu, jenengan subuh membangunkan anak-anak sering. Anak sudah duduk, maknya pergi ke belakang. Subuh, anak duduk, mak pergi ke belakang. Kalau sudah seperti itu, istri langsung ngomong, anakmu. Anakmu. Maksudnya, ibu angkat tangan, ayah harus turun tangan. Oke. Kalau ayah turun tangan, gampang sudah pakai baju tapak, pakai peci. Enak, antara ke masjid. Naik motor boleh, mobil boleh. Langsung berangkat dong. Kenapa? Satu, karena mengajak, bukan memerintah. Kedua, ini yang istimewa. Suara ayah itu ada harisma. Ngebas itu berdiri gitu. Ada wibawanya gitu. Tak percaya? Dengan iling-iling waktu kecil. Dengan diperintah jam 5 sore, diperintah ibu kondang adus kan, budak betul. Kenapa kita kos sepeda motor budak, sehingga bantu pengalaman. Sepeda motor ayah medeni, belum ono suara itu langsung. Betul? Al-Quran bicara. Nah, kenapa saya beri judul bukan ayat biasa? Sayangnya, naifnya, ayah mulai lupa peran pengasuhannya. Oke, bukan menuduh. Contoh yang paling gampang, nek ono kaya itu ayah itu 10%. Kalau ini ayah luar biasa, tepuk tangan untuk ayah. Tapi ini memang sama, mesake. Ibu-ibu kabeh ada yang pojok ibu gitu. Anak yatim bukti. Dan ini bukan bukti sekedar melek motor di sini lah. Ada 2 penelitian yang perlu saya sampaikan. Ibu Sarah dari Ummul Qura, Mekah, S2-nya meneliti tentang tadi. Kedua, dia sedih karena ada fenomena ayah bisu. Bukan ayah meruntuh, tapi ayah malas ngomong sama anak-anaknya. Dilapori sama bunda, Pak, anaknya nakal di sekolah. Diancam nggak naik kelas karena sering berkelahi. Apa kata ayah? Usman, kamu aja. Aku tak boleh duit, seolah-olah ini urusan mama. Ibu ayah Usman, oke? Dikatakan mempunyai apa? Katakan Indonesia is a motherless country. Indonesia negara tanpa ayah. Bukan banyak jaminan, tetapi ayah ada, ayah tiada. Ayah pulang ke rumah, hadir fisiknya, tetapi tidak hadir secara emosional dan spiritual dalam waktu dan jumlah yang cukup di hadapan anak-anak. Jadi ayah pulangnya udah geger kayak medeni kayak dendengan itu. Nggak ada pelukan, nggak ada diskusi, nggak ada memuji anak-anaknya. Ngomong ya, ngomong. Diteliti lagi oleh ibu ini bahwa rata-rata orang sekarang ayah ngomong dengan anak-anaknya itu 19 menit per hari gitu. Ayo coba dicek, benar nggak? Ibu, bagaimana anak menjadi waja'alna lil muttaqina imama, pemimpin kalau para ayah berfungsi hanya 19 minutes as a father.
hanya menjadi ayah 19 menit 23 jam 1 menit nang dibayar ini yang kemudian diprotes oleh dua pemerhati. Dari kajian tadi itu, maka kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Sifatul Maulud menyimpulkan tanggung jawab baik buruknya anak itu ada pada ayah, bukan ibu, bukan guru, apalagi suster pembantu. Ayah. Hadisnya fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Majusi, Yahudi, Nasrani, LGBT tanggung jawab ayah. Kata Ibnu Qayyim, seorang anak dinasabkan kepada ayah. Fulan bin ayah, Fulanah binti ayah. Ibu gak disebut, betul? Gak usah ngeri, gak usah ngeri. Ini orang resikonya, ada bebannya. Menunjukkan kepada siapa Allah telah meminta pertanggungjawaban itu kepada ayah, bukan ibu, bukan guru, bukan ustaz. Loh, apa gak boleh? Sekarang ibu yang paling banyak berperan. Apa gak boleh? Apa salah? Tidak salah. Ketika ayah kerja cari ekonomi, titip kepada istrinya, ma, titip anaknya ya, aku tak kerja boleh duit. Boleh? Boleh? Boleh. Itu berbagi peran, tapi tanggung jawab tidak bisa dipindahkan. Ayah ibu sibuk, anak-anak titip kepada Rabbani, ya, boleh? Boleh. Itu berbagi peran, tidak boleh take over pasrah pokok-pokokan tanggung jawab. Kapolres, Kapolda berbagi peran kepada tim di Kanjuruhan, betul ya, untuk mengamankan. Boleh? Nek ono apa-apa nih yang ditanya sama Kapolri Presiden adalah Kapolres dan Kapolda. Berbagi peran kepada Rabbani boleh, kepada ibu boleh. Nek ono apa-apa nih ayah yang bertanggung jawab. Sayangnya aku sampai serak ngomong ayah kita ngomong limo. Karena saya tahu itu, makanya saya diskusi, ya, supaya ya siapa tahu ibu-ibu membeli, ma ini hadiah untuk semua, gitu ya, untuk peran keayahan yang lebih baik. Baik, para judulnya ini saya akan fokus jadi ibu. Mengapa ayah harus turun? Ada hal-hal yang sangat khusus yang tidak bisa diselesaikan oleh para ibu sendiri, yaitu anak-anak di masa pembangkangan. Pernah dengar? Pernah dengar? Masa pembangkangan adalah masa memasuki akhir balik. Anak pengen eksistensinya diakui sebagai something, tidak bisa dianggap sebagai anak kecil, betul. Ciri-cirinya masa pembangkangan, namanya pembangkangan. Anak itu membangkang, betul. Cek. Kalau punya adik, nek lukarin adik, kalau nggak sampai nangis nggak berhenti, betul. Ada begitu? Selesai dari adiknya, kadang-kadang punya kakak perempuan, lawannya dikancing didendeli, ya, sampai kakaknya menangis. Selesai itu masih bodoh lagi. Ibu bicara, ibu masak main bal-balan di rumah. Gitu. Anak saya main skateboard di rumah. Satu kata, istilah Surabaya bencek nopol. Ada begitu? Ada? Oke, itu masa-masa menjelang balik. Ada yang kelas 1, 2 SMP, ada yang kelas 6, kadang-kadang kelas 5 harus mulai muncul. Anak ini bu, dari ibu bisa bantah, dipendeli melok mendeli, dimarahi minta, betul. Sampai mak-mak yang nggak ngerti psikologi perkembangan ngomong begitu. Nah, kamu kok masih berani membantah kata-kata mama? Kamu itu anak isuku. Mati anak itu. Artinya si anak kemarin nurut gak pernah bantah. Kali ini anak berani itu pembantah.
pembangkangan jiwa. Oke, mencek nopo. Aku yakin para ayah bunda. Seringkali kemudian ayah pulang dari kantor, ya. Kemudian ibu juga emosional. Lapor, anaknya bawa cek nopo. Pak, anakku loh pak, kalau kamu dia gitu anu. Nangis mati itu pecah dari kuru-kuru. Bapaknya mari disenengi kalau bosu ning kantor. Teko omah kudu istirahat dilapori anake mau petik. Bapak emosi dikamplong. Plak. Ada yang begitu? Hati. Kalau itu yang terjadi, anak bekas pulang ketika masa pembangkangan, di mana dia sungguhnya cari perhatian ayah, yang didapatkan kok pulang sampai anak mempunyai anak lagi, cucu, dia belum sembuh sakit hatinya karena dipukul oleh ayah. Percaya? Percaya? Berapa tetap soalnya? Cintanya. Ya. Anaknya itu keren. Anak barat di Google lulus teknik fisika ITS, UGM, S2-nya teknik fisika ITB, keren. Bisa dilampung, bukan kan? Tapi anak itu belum lama, ya mau pas kita menikah, ngomong begini, sampai mati saya tidak akan rindu sama ayah. Andaikan Anda ayahnya, kira-kira bagaimana perasaan anak barat sing keren ngomong kepada ayahnya seperti ini, sampai mati saya tidak akan rela sama ayah. Habis kan? Habis dari saudara. Bapak istri saya, akibat saya. Nah, pertanyaannya, kenapa ada omongan seperti ini? Nah, anak ini waktu kecil, namanya anak kecil ini, suka maunya minta dibelikan PlayStation. Maksudnya, jam anaknya sudah bosan sekarang ya. Nggak dibeli-beli, bapaknya idealis, nggak boleh main PlayStation. Namanya anak masa membangkang, hari libur ngilang. Pagi sampai maghrib gak pulang-pulang. Toko-toko belok mulai gak ketemu-ketemu. Temu ternyata delik goprok di rental PlayStation dan di rental DS. Ya tuh ya, ketemu diseret pulang. Ditakoki urung sholat. Kon bapak idealis foto kamu bisa. Tempelin pakai sandal, plak kepala dimasukkan bak mandi. Itu yang membuat ada omongan sampai mati. Saya akan beri sama ini sama-sama. Cerita yang lain banyak sekali. Ya. Ini yang cerita buat orang lain dulu, yang bersangkutan. Suami istri dokter spesialis, keren dong. Kaya, keren. Istrinya itu pernah dipukul sama ayah waktu kecil. Biasanya anak pintar nih untuk nakal. Gitu. Oh, ekolah itu ya. Ini sama, pukul sama ayahnya. Ini sudah kaya, ayahnya pinjam mobil, nggak dikasih. Untung suaminya baikan, mama mobil banyak itu, kasih satu boleh. Enggak pak. Bijinya itu, apa ya? Kayak orang Magetan, nyaket penyantol, cek, kecil itu. Jadi hati-hati. Tetangga saya bahkan ada yang bapaknya anak tunggal, terlalu dimanja macam-macam, akhirnya bapaknya itu minta semua kasih tendang dadanya sampai pingsan. Jadi jadi macam-macam. Oke, ya. Baik. Lalu bagaimana peran ayah ketika anaknya mokong pembangkang seperti itu? Untuk gampangnya, kita kan anak nomor 5, namanya Nukman. Oke, yang lain biasa-biasa. Ibu, setiap anak ada masa pembangkangannya, ya, hanya beda-beda. Ono sing ringan, ono sing nemen banget. Betul? Ini nomor 5 itu untuk nemen banget tak. Oke. Nukman itu untuk lumayan, nomor 5. Ketika masa pembangkangan, darai adiknya, nukari adiknya lekat nangis gak apa-apa. Selesai adiknya kakak perempuannya, ya, dikancing di kamar, digendeni macam-macam sampai nangis. Adik nangis, mbak nangis, sudah terkorok.
ibu masak main bola di luar keluarga. Keluarga saya sudah agak lebar itu. Di rumah main bola ya rusak kabeh tuh ya. Kalau di ruangan kok main sepak bola. Dipenging ya, dimarahi, ganti main skateboard. Tahu skateboard? Ya. Wah, dhuwur. Ibu sampai kemudian dimarahi, dibilangin ngeyel, dipendeli, dimarahin minggat, naik motor, ya. Sore begitu pas sekolah, ngilang, misak baru pulang motor ibu tidak karu-karuan, sudah isi dari lampu, dari apa terus itu, David Hongsu macam begitu, nah ibu kalah nyunggul, terus akhirnya istri, anak muda gak kuat. Di situ ayah, ibu angkat tangan, ayah harus turun tangan. Oke? Tapi nggak mudah. Tiba-tiba ayah turun tangan baik-baik ke anak malah dicurigai sampai. Bapak ini kok gak pakai peduli sampai kok tiba-tiba baikan sama aku. Dilapori sama mama baik. Begitu ya. Ini harus pintar, cerdas. Saya gimana ya masuknya dunia anak supaya dia tidak kelihatan menjadi anak dalam masalah, kira-kira begitu. Tak cari. Nek dulu sepeda motor ibu tidak karu-karuan. Ya. Kemudian juga dia membeli toolbox pakai uangnya sendiri, maka passion ya. Tadi kalau nggak cukup kayak bapak jelaskan ya. Bakat, passion, potensinya itu adalah bongkar pasang. Meskipun iso bongkar, gak iso pasang. Bukti motor ibu tidak karuan. Oke, langsung tak ajak dulu. Ada pameran motif sepeda motor keren. Mau lihat? Bapak. Kita lihat pameran motif motor. Masih ya? Masuk ruang pameran, langsung matanya berbinar-binar. Oh, semua itu kan anak kecil kalau senang tidak bisa disembunyikan, betul? Kelihatan dari gestur matanya, betul ya? Usum sekali. Ketika ada pameran, saya ajak lagi, tambah dekat dengan saya. Di mobil ngobrol, meskipun anak kecil tak perlakukan seperti sahabat. Masih ingat kata Pak Ali? 7 tahun pertama pemeratu, raja, 7 tahun kedua seperti tawanan, 7 tahun ketiga seperti sahabat, betul? SMP, ya, kelas 2-3 kan sudah 14-15, betul? Seperti sahabat. Ada pameran tak ajak lagi. Suatu hari ada pameran, kemudian saya nggak bisa. Kalau ada pameran bagus, tapi agak bisa ngantor. Apa ada acara ceramah? Kamu diantar ibunya? Enggak. Abah sih ngomong sama ibu supaya ngantar kamu. Enggak. Nunggu apa aja. Kenapa sih? Kok nggak mau diantar ibu? Gak level, gak level. Ketemu ibumu dia kok utang. Paham? Paham ibu? Ngerti ya? Dia nggak cocok dengan ibunya. Ibunya diajak ngomong kalau resing ban radio kenapa brand ngerti nggak? Ibu cium tak ganti ban radio. Loh, ban kok ganti? Itu ngetok kakak ini. Oke? Pas waktu itu saya belajar golf. Saya ajak kayak teman dengan takdir saya dia ngomong. Saya dewasa pada saya pas turun SD. Mainannya golfnya juga bagus, lebih bagus di saya. Tapi kayak teman dulu. Ibu, saya nggak pernah melarang dia untuk keluar selama 3 bulan. Finally, Sabtu Ahad begitu biasanya keluar, dia habis cuci motornya tahu-tahu di rumah nonton TV sama kakak adiknya. Genti saya yang bingung. Nak, kamu kok nggak keluar? Enggak apa-apa. Nah, kamu kok nggak pernah keluar naik motor lagi? Berantem ya sama teman-teman? Enggak, Pak. Loh, kok nggak pernah keluar? Tidak apa-apa sih. Enggak, apa pengen tahu kenapa kamu tidak keluar naik motor lagi? Jawabnya belum tak jelek apa? Kan sudah diajak Abah. Ya Allah, pengen dulu cek berang-berang itu ternyata perhatian dari. Itulah mengapa ayah, sosok ayah harus hadir turun, lebih khusus mengantar anak-anaknya memimpin PD di usia Pak. Tapi boleh jam berapa?
Ini hujan. Boleh saya cerita lagi? Ibu, kembali yang diperlukan tadi ya, anak selamat ketika masa pembuangan. Selamat itu Bapak ya, tidak ada pukulan, tidak ada main tangan, tetapi anak dirangkul. Jadi tadi ayah hadir secara emosional dan spiritual ya. Spiritual itu ya ajak sholat ya, emosional itu ya dipuji, dirangkul, dihargai, diajak ngomong, ojo boleh ngamuk. Maaf, banyak orang tua yang mengenal kekurangan anak tetapi gagal menemukan kelebihan anaknya, sehingga ayah gak pernah memuji anaknya. Gimana memuji gak kenal kelebihannya, betul? Lain waktu kalau ada cara kita gali bagaimana cara menggali potensi anak. Judulnya nanti gali potensi, raih prestasi. Oke? Lain waktu ya. Kalau bicara aku janji ini tidak sempat sekali. Oke? Nah, sekarang saya lanjutkan. Masa ini krusial ya, untuk membangun kepedean, leadership, kompetensi anak-anak. Ya. Kalau masa krusial ini dilemahkan mentalnya, dipukul, direndahkan, apalagi tak sedikit anak yang dimarahi di depan teman-temannya, betul? Depan kakak adiknya aja nggak boleh. Saya kalau marah pada anak nggak pernah kakak adiknya dengar. Ada masalah, masuk kamar, untuk bertiga, anak, ibu, sama saya. Nggak pernah ada teriak-teriakan di rumah, apalagi kedengaran. Itu menjatuhkan mental leadershipnya, membangkitkan lagi susahnya kita. Apalagi kalau sampai anak itu dipukul di depan kakaknya, adiknya, teman-temannya, habis. Anda membunuh anakmu sendiri. Maksudnya bukan membunuh nyawanya, tetapi membunuh karakter kepemimpinannya. Oke, Ibu? Karena itu tidak hanya mengawal dalam bentuk di rumah, ya, jangan main kasar, tetapi pastikan karakter bentukan leadership anak, kemandirian anak itu juga tumbuh ketika di sekolah. Tadi saya bilang, mak-mak kalau terima rapot biasanya yang ditanyakan tentang Ibu, kalau saya pembagian rapot saya datang sendiri. Tidak saya wakilkan kepada istri. Saya datang terima rapor. Resikonya cuma satu, paling ganteng sekelas. Karena yang datang itu Mahmuda. Mahmuda anak 1 dan 2. Itu anak Rino turun 11. Ambil rapor. Sok-sok, enggak sok. Ada misi. Apa? Saya terima rapot, gak pernah tanya ranking. Terima rapot, Pak ini tek, Kak Toko, tutup. Pertanyaan di luar ranking, di luar nilai. Biasanya ada 3 pertanyaan. Waktu itu pas misalnya anak Ragil. Ustaz, di mana anak saya? Namanya Ragil Fauzan. Apakah sosialnya bagus? Pertanyaan nomor 3. Ya. Gak nakalan, gak tawuran, ya, gak arogan, gak ngampengan, ya. Apa begitu? Betul Ustaz. Alhamdulillah, Fauzan bagus, humble, ya. Sekelas kenal semua, baik di kelas kadang kakaknya kenal, adiknya kenal. Ada yang begitu? Ini bagus. Social skillnya oke. Yang kedua Ustaz, apakah anak saya tawadhu? Nah, dalam kitab Taklimut Ta'alim, kalau bicara akhlak itu syaratnya tawadhu. Bisa tawadhu? Hadisnya begini. Tolakul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Apa semua? Apa semua? Terjemahannya tolakul ilmi itu biasanya apa? Menuntut ilmu, betul ya? Ada yang lain? Gak ada. Prof. Muhammad Nur gak setuju kalau tolaba itu menuntut.
Gara-gara artinya menuntut, maka dunia pendidikan tuntut menuntut. Nggak biar SPP dituntut, nggak bisa ujian, betul? Anak siswa dipukul gurunya, bapak ibu polisi dituntut masuk penjara. Ada? Pak Nuh menerjemahkan tolaba itu meluru. Ini kalau nggak bisa nggak perlu. Bisa meluru. Mencari istri, meluru istri. Tahu meluru ya? Meluru, ya betul. Bisa berbayangkan saya. Meluru itu habis subuh, kira-kira begitu pulang masjid, ya mengais mencari pohon, buah-buah yang jatuh dari pohon. PSM itu saruan lo, mandi, ini apa lagi? Gitu ya? Itu meluru. Meluru ini ada 3 rukun kalau anak-anak mau sukses ngaji di Robani. Satu rukunnya adalah, Ibu, ada pohon yang sudah tua, berbuah, buahnya sudah masak, rela menjatuhkan buahnya ke bawah. Maksudnya, ada guru yang sudah matang ilmunya, ikhlas menjatuhkan ilmunya ke bawah. Betul? Nomor 2, ada santri, murid atau minting. Guru itu harus membungkuk, namanya tawaduk. Gak ada guru pendenya ini gak ada. Ibu urung kedok dendek. Itu Spanyol, nolong. Ya. Guru itu membungkuk tawaduk, gak baperan, gak ngamukan, gak cugetan, ya. Gak ngeyelan. Tawaduk dalam kitab Taklimul Muta'alim garis. Nomor 3, ada ilmu yang dituangkan, virus kebaikan, akhlak, adab, apa saja. Oke. Nah, tadi saya tanya lagi, Ustaz, anak saya tawaduk ya? Alhamdulillah Ustaz, Fauzan tawaduk. Ya kok tahu? Ketika camping, hujan deras begitu, semua guru dan Ustaz ngiyup di sebuah tempat berteduh begitu. Tiba-tiba Fauzan anak saya itu nggak ada yang nyuruh, lari ke tenda. Apa? Ngambil payung seadanya untuk mayungi ustadzah. Ya, tawaduk agar gurunya tidak kehujanan, tidak abai, kapok, tidak. Tawaduk. Yang ketiga, ketemuan Bapak Misbah, Fauzan itu tidak pede jadi pemimpin. Coba saya nggak datang, ternyata nggak ini, nggak ketemu. Karena saya tanya, wali kelas cerita, Fauzan nggak pede jadi pemimpin. Oke, saya mundur dulu, silahkan yang lain nanti. Ustaz, saya mundur dulu, selesai acara, nanti saya minta waktu diskusi agak lama, setengah jam 1 jam maksimal. Untuk diskusi khusus treatment bagaimana Fauzan yang tidak pede jadi pemimpin. Ada special treatment sinergi antara rumah dengan sekolah. Di rumah mungkin karena tidak pede karena Fauzan anak ragil, sering dibully, ditukari, dituntui sama kakak-kakaknya. Betul? Ya, kalau nggak nangis nggak selesai. Kalau kakaknya 1 menit, ini kakak 5. Sehari nangis 5 kali, gak coba 5 waktu. Oke, nak, berhenti membuli adikmu. Keadaannya sudah parah. Kalau sampai ada yang membuat adik menangis lagi, urusannya dengan apa? Rumah selesai. Ibu di sekolah, anak saya dikongkoni sama guru. Apa? Ambil penghapus, ambil teh, menghapus di sini, kemudian baca puisi, mengerjakan matematika, gitu. Ini karena kesepakatan. Oh, nanti sampai marah-marah. Sekolah marah dikongkoni anakku. Sengaja. Termasuk kemudian jadi mentor sebaya. Tahu mentor sebaya? Dia mementori teman-temannya 5 orang yang nilainya di bawah. Semester berikutnya juara mentor sebaya. Nah, kamu kebetulan apa sungguhan kok juara mentor? Sungguhan juga. Apa usahamu kok bisa anak buahmu tambah pintar? Apa? Tak suruh bilang sama. Kalau ada pelajaran kok dia rame sendiri, tak benar tak cucuk angkatan. Usaha. Orang tanggung jawab.
SMA-nya jadi ketua kelas. Oke? SMA jadi ketua OSIS bidang akademik dan pembinaan prestasi. Keren. Kuliah di UNER bukan lagi gak pede, terlalu pede, gak boleh-boleh. Kampus ini kemudian ekstra macam-macam. Ibu, kesimpulannya, bagaimana hasilnya jika saya tidak datang waktu rapotan dan tidak menanyakan bagaimana bibit leadership anak-anak saya? Ya, SMP, SMA lewat tanpa ada pelatihan leadership dan itu tidak bisa diulangi lagi. Anak saya sampai tua tidak pede menjadi pemimpin. Itu yang membuat Indonesia krisis kepemimpinan. Jadi pastikan ibu, anak-anak berani akademik ini masa-masa sulit ini dampingi dan para ayah. Dampingi wawasannya, kematangannya, ketegasannya, kepemimpinannya, kedisiplinannya. Jangan malah masa-masa sulit dipersulit dengan dipukul, dibully, dijelek-jelekan, dimaki-maki di depan ibunya, kakak adik yang bermacam-macam. Itulah mengapa dulu panjenengan tidak bisa sendiri. Harus ada pendampingan ayah yang hadir. Bukan hanya ada ayah pulang, bukan seperti Bang Toib. Ayah pulang secara fisik maupun pulang secara emosional dan spiritual kasih sayang. Dipeluk, diajak ngomong, diskusi. Kocamu sopoli, ngopoli, ini sekolahan opoli, anili. Cukup ya? Oh, waktunya sudah jam 5, jam lebih dari saya. Monggo, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.